Kalau ini beliau didoakan oleh sahabat-sahabat UCR1 yang salah satu hajat beliau adalah memohon agar Allah berikan rizki sebesar 25 juta rupiah untuk melunaskan hutang-hutang beliau, dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Chef Ganzo. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memberikan dukungan dengan cara di subscribe, di komen maupun di like channel aku ini. Aku ucapkan jazakumullah khairan hatsiran. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keberkahan, dilunaskan seluruh amanah-amanah hutangnya baik yang riba maupun non riba, diberikan kemudahan dalam setiap kesulitannya, dilimpahi dengan keberkahan, dijadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaannya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang masih belum berikan dukungannya, silahkan di subscribe channel aku ini supaya aku lebih semangat lagi untuk lebih sering mengupload video-video yang memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, hari ini aku bahagia banget. Aku hari ini seperti ditarik ke masa 1 tahun ke belakang. Masa apa itu? Masa ketika aku mendapatkan pertolongan sebesar 25 juta rupiah dari Allah Subhanahu wa taala melalui seorang teman yang dermawan yang meminjamkan uang beliau tanpa riba, tanpa bunga. Dan hari ini salah seorang sahabat UCR1, beliau juga mengalami hal yang sama persis. Ceritanya kurang lebihnya juga sama persis. Makanya saya bilang saya seperti sedang ditarik ke masa 1 tahun ke belakang. Jadi kalau teman-teman ingat, 1 tahun ke belakang itu aku mendapatkan keajaiban sebesar 25 juta rupiah. Yang itu kejadiannya adalah di minggu ketiga bulan Ramadan tahun lalu. Dan kejadian yang dialami sahabat UCR1 ini juga sama, di minggu ketiga bulan Ramadan tahun ini. Dan pada saat dulu saya pertama kali mengenal sholawat adalah H-1 menjelang Ramadan. Jadi saya amalkan mulai dari H-1 menjelang Ramadan. Dan sahabat ini, sahabat UCR yang ini juga mendapatkan giliran didoakan riadoh H-1 sebelum bulan Ramadan. Ini sama persis ya teman-teman. Kalau saya dulu bedanya saya riadohnya sendirian, kalau ini beliau didoakan oleh sahabat-sahabat UCR1 yang salah satu hajat beliau adalah memohon agar Allah berikan rizki sebesar 25 juta rupiah untuk melunaskan hutang-hutang beliau, dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah, masya Allah tabarakallah. Oke teman-teman, saya tidak berlama-lama, ini saya akan bacakan dulu terlebih dahulu chatting ya, riwayat chatting saya sama beliau. Setelah itu nanti kita akan dengarkan voice note dari beliau sebanyak 3 voice ke handphone saya, tapi saya jadikan 1 di channel saya ini. Pertama saya bacakan dulu, ini chat beliau hari ini tanggal 11 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Win, Mbak izinkan saya menceritakan keajaiban yang baru saja saya alami. Baru saja. Sakingnya beliau pengen menegasin bahwa beliau baru dapat 25 juta itu hari ini, baru saja beliau begitu bahasanya ya. Terus itu tadi beliau kirim voice note tapi belum sempurna karena diganggu putri beliau. Mbak sebentar, diganggu putri saya. Terus di pukul 14.12 beliau kirim sebanyak 3 voice note. Nah itu tadi nanti kita akan dengarkan sama-sama. Nah itu hari ini saya akan flashback ke belakang, nanti akan diceritakan sama beliau. Nah ini chatnya, teman-teman lihat. Di 22 April 2020 beliau ada japri ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak, terima kasih sudah ikhlas mau tukeran posisi doa sama saya. Semoga kebaikan Mbak Win dibalas Allah SWT. Ya saya bilang di situ sama-sama. Iya Mbak, tadi saya awalnya minta tuker sama Mbak Sinta. Mbak Sinta itu kalau di UCR1 beliau adalah petugas yang merekap laporan setoran sholawat. Jadi di UCR1 itu ada 2, yang satu Mbak Sinta, yang satunya Mbak Aira. Karena saking banyaknya anggota grup yang ikutan riadoh lebih dari 100, jadi dibagi 2 ya. Tapi malah dikasih tuker sama Mbak Win. Saya sungkan sebenarnya Mbak gitu. Jadi riadoh kami ini memang di UCR1 pertama yang mendapat giliran didoakan adalah saya. Tetapi karena waktu itu kebutuhan beliau adalah mendesak, ya ini tadi hajat beliau adalah minta 25 juta, akhirnya tukeran giliran dihadiahi doa dengan saya. Saya kasihkan ke beliau giliran saya. Nah ini
Ini chat beliau lagi di 3 Mei ya. Setelah tadi didoakan, beliau 3 Mei ada kasih chat ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Win, mohon maaf kalau saya WA Mbak. Saya tahu Mbak nggak terima bimbingan Japri apalagi tentang amanah. Karena memang saya nutup. Selama Ramadan saya tutup teman-teman yang semua Japri saya via WhatsApp. Saya nggak ada yang saya balas karena saya mau fokus ibadah. Termasuk yang email juga saya nggak ada yang saya buka. Saya hanya titip minta doa ke Mbak Win, tolong doakan saya Mbak, supaya Allah memberikan kemudahan dan keajaiban bagi saya, karena ini menyangkut masa depan rumah tangga saya, keluarga saya dan pekerjaan saya Mbak. Ini tentang amanah saya yang 25 juta. Itu yang harus saya bayarkan akhir bulan. Akhir bulan. Beliau menyampaikan ini 4 Mei, berarti akhir bulan Mei ya. Ini tentang amanah saya itu, qadarullah saya belum bisa melunasinya dan saya dikasih tempo paling lambat tanggal 10. Jika tanggal 10 belum bisa bayar, hancur sudah semuanya Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya untuk membaca Japri saya dan mau mendoakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi history chat beliau dengan saya. Sekarang kita langsung dengarkan aja penuturan lebih lengkapnya dari sahabat UCR1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa subhanallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mbak Win yang saya sangat hormati, kali ini saya ingin berbagi tentang keajaiban sholawat yang baru aja Mbak saya alami. Ini berhubungan dengan amanah saya Mbak, yang sejumlah 25 juta rupiah itu, yang Mbak sendiri tahu kan Mbak bagaimana ceritanya. Di situ saya hampir putus asa Mbak, benar-benar putus asa untuk mengembalikan uang 25 juta rupiah sebelum lebaran. Sementara kondisi ekonomi sekarang lagi sulit seperti ini, dan saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi Mbak. Kalaupun ada yang menolong, pasti harus pakai jaminan, terus riba, dan di sini saya bertekad Mbak, saya nggak mau lagi ngandalin manusia. Saya bertekad saya hanya mengandalkan Allah aja untuk masalah saya ini. Kebetulan waktu pertama kali UCR memulai Riyadhah Shalawat Ibrahimiyah itu, saya sempat kepikiran untuk tukar tempat ya Mbak ya, istilahnya tukar tempat supaya saya dapat awal. Akhirnya alhamdulillah Mbak Win mengizinkan untuk menukarkan tempatnya pada saya, sehingga saya dapat hadiah Riyadhah Shalawat Ibrahimiyah nomor 1. Di situ salah satu hajat saya Mbak, saya ingin berharap semoga hutang saya yang sebesar 25 juta rupiah itu bisa terlunasi di bulan itu kan Mbak. Waktu itu di bulan April kalau nggak salah. Dan memang waktu itu batasnya memang harus dibayarkan di bulan April. Juga waktu itu saya benar-benar berharap sekali dengan bantuan Riyadhah dari sahabat-sahabat Saleha UCR 1 dan juga doa dari sahabat-sahabat UCR. Allah mengijabah doa saya Mbak. Tapi qadarullah sampai akhir bulan April belum ada tanda-tanda akan pertolongan dari Allah. Tapi saya nggak berkecil hati sih Mbak, soalnya waktu itu Allah menunjukkan kuasanya dengan cara waktu tempo pembayarannya itu diperpanjang. Jadi nggak harus sampai akhir bulan, tapi waktu itu diperpanjang sampai tanggal 10 Mei. Di situ antara rasa bersyukur sama rasa takut bercampur jadi satu sebenarnya Mbak. Bersyukur karena saya masih ada waktu untuk
untuk berdoa, untuk meminta sama Allah. Tapi saya juga takut waktu itu juga, dalam waktu 10 hari ditambah lagi dengan beban amanah-amanah saya yang lain yang harus saya bayarkan itu. Jadi saya merasa kok impossible rasanya, Mbak. Tapi saya tetap berdoa, saya tetap berikhtiar, karena saya sendiri juga sudah tidak bisa ikhtiar kemana-mana lagi, Mbak. Saya hanya berikhtiar, saya hanya memohon kepada Allah. Hanya Allah yang saya harapkan, benar-benar saya sandarin masalah saya sama Allah. Waktu demi waktu berlalu sampai akhirnya masuk ke tanggal 10. Qadarullah, di tanggal 10 itu belum juga ada tanda-tanda akan terselesaikannya hutang saya ini, Mbak. Tapi saya tetap berdoa, saya tetap memohon, bermunajat kepada Allah saya. Dan dari situ saya memohon pertolongan dari Allah. Dan alhamdulillah lagi, Mbak, ternyata bisa. Setelah saya lobby-lobby ternyata bisa dikasih waktu lagi sampai tanggal 13 untuk pembayarannya. Oke, alhamdulillah saya masih bersyukur masih diberi waktu lagi, Mbak. Karena di sini saya kebetulan waktu itu Mbak Min mengasih kayak materi tentang malam Lailatul Qadar kan, Mbak. Di situ Mbak Min kan memberikan materi kalau malam Lailatul Qadar itu malam yang tepat untuk bermunajat, karena Allah akan mengabulkan doa-doanya, karena akan diaminkan oleh malaikat. Di situ saya akhirnya berusaha untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Memang Mbak, kalau dibilang down, pasti saya down, Mbak, down sekali, sedown-downnya, dimana menyangkut kalau sampai hutang ini tidak terbayarkan, itu akan menyangkut masa depan saya, masa depan rumah tangga saya, masa depan pekerjaan saya juga. Dan di situ saya tidak bisa berbagi dengan siapa-siapa, termasuk kepada keluarga saya, karena ya situasi sulit ya, Mbak, ya. Keluarga saya juga tidak bisa membantu apa-apa, begitu juga dengan suami saya. Jadi di situ saya berusaha bagaimana caranya, ya Allah, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan bantuan dari Allah. Saya sempat down, Mbak, waktu itu, jujur beberapa hari ini saya sempat down sekali, malah saya sampai sempat curhat sama Mbak Sinta ya waktu itu. Dan Mbak Sinta tidak bosan-bosannya selalu support saya. Terima kasih Mbak Sinta, semoga Allah membalas kebaikannya Mbak Sinta dan memudahkan urusan Mbak Sinta. Mbak Sinta selalu ngingetin saya supaya saya nggak boleh putus asa, supaya saya nggak boleh terjerumus sama was-was setan, karena kalau lagi down gitu, Mbak, tengah malam atau kapanpun itu mesti bisikan-bisikan setan itu, ya Allah, Mbak, luar biasa sekali besar, yang dimana itu pikiran-pikiran buruk itu, Mbak, mulai datang di pikiran saya itu seolah nyata. Dan ada pengalaman mistis sih, Mbak, waktu itu. Saya nggak tahu itu pengalaman mistis atau apa, tapi sewaktu habis salat tahajud, kalau nggak salah itu sekitar jam 2 sambil menunggu sahur itu kan saya zikir, Mbak, terus saya ketiduran. Nah, waktu saya ketiduran itu secara nyata nggak nyata itu kayak ada yang bilang, udah, kamu lepas saja mukena-mu, kamu lepas saja tasbihmu, percuma, nggak ada guna, Allah nggak akan nolong kamu. Terus, Mbak, saat lagi down-downnya itu saya tetap bermunajat sama Allah. 2 malam saya nggak tidur, Mbak, mulai dari jam 11 sampai subuh. Jadi dari tanggal 9, mulai hari Sabtu 9-10 itu saya tidak tidur, Mbak. Saya kejar malam Lailatul Qadarnya itu, Mbak. Hari Minggunya juga
saya kejar. Terus saya berusaha mengikhlaskan keadaan saya, Mbak. Yang kemarin-kemarin saya itu jujur saya masih belum ikhlas dengan keadaan saya, tapi yang saat itu benar-benar saya ikhlas, Mbak. Ikhlas, saya serahkan semua sama Allah. Terserah Allah bagaimana jalannya hidup saya. Kalau memang nanti kedepannya saya diizinkan untuk membayar hutang saya, pasti hutang itu akan terbayar. Itu saya rasakan setelah Mbak In ngasih materi ya Mbak ya, tentang yang tentang apa sih, tentang doa yang kenapa sih ada doa yang gak terkabul dan lain sebagainya itu loh Mbak. Nah di situ setelah itu kayak saya kesiram air es rasanya waktu itu Mbak, setelah mendengarkan kajian dari Mbak itu saya sadar. Jadi setelah itu saya berdoa, saya sholat taubat, saya mohon ampun sama Allah sambil nangis Mbak. Saya mohon ampun, saya serahkan semuanya sama Allah. Saya berharap ridho Allah aja Mbak, saya gak berharap apa-apa. Qadarullah Mbak. Saya seperti biasa Mbak ya, tadi pagi saya berusaha untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Saya sholat duha, saya wiritan, saya salawatan, saya baca Quran dan lain sebagainya. Lalu Mbak, waktu sehabis duhur tiba-tiba WA saya itu bunyi. Saya nggak tanggapi awalnya Mbak, soalnya saya lagi zikir waktu itu sih, bersalawatan. Lalu setelah saya selesai zikir, saya selesai salawatan, saya buka WA saya, ternyata itu WA dari teman SMA saya yang menanyakan nomor rekening saya. Terus saya tanya, buat apa gitu. Loh kamu gak jadi pinjam duit tak ke aku gitu. Loh emang ada tak? Jadi sebelumnya teman saya WA ini Mbak, sebulan yang lalu saya coba usaha Mbak ya untuk pinjam ke beliau. Tapi karena saya tahu Mbak, ini teman SMA saya kan, kita sudah nggak berhubungan lama ya Mbak, kurang 18 tahun kita sudah nggak saling kontak. Baru kontak itu sekitar awal-awal bulan Maret kemarin itu kita kontakkan lagi. Terus awal bulan April itu saya coba untuk minta tolong sama beliau, mungkin beliau ada rezeki untuk bisa meminjamkan saya uang. Tapi waktu itu beliau bilang belum ada uang untuk meminjamkan saya. Jadi ya sudah Mbak, saya pasrah aja. Soalnya kan ya saya tahulah pinjam uang segitu besarnya tanpa ada jaminan itu jelas nggak mungkin. Istinya tuh kayak gitu. Lalu ya kembali lagi ke WA yang tadi Mbak. Terus teman saya tanya, loh kamu tuh nggak jadi pinjam duit tak? Gitu. Terus loh emang kamu udah ada tahu uang pinjemin aku? Terus iya ada, coba mana nomor rekeningmu berapa, masih sama seperti yang kamu ajukan kemarin kan? Gitu. Iya, saya bilang gitu. Yaudah ini aku ada, alhamdulillah aku ada rezeki, ini kamu pinjam dulu aja nggak apa-apa. Terus alhamdulillah Mbak, saya benar-benar langsung gemeter waktu baca WA-nya itu Mbak. Terus saya tanya, itu kamu beneran tak? Kamu serius? Kamu gak bohong kan? Ngapain aku bohong itu? Enggak, udah deh, berapa nomor rekeningmu? Terus aku bayarnya gimana ini? Gitu. Terus bayarnya semampumu aja, terserah. Kamu cicil berapa kali? Terserah semampu kamu. Dan ini gak riba loh ya. Kamu kembalikan sama persis seperti yang kamu pinjam. Subhanallah Mbak, di situ saya langsung nangis Mbak setelah baca WA-nya itu. Tangan saya gemeteran, saya rasanya nangis, saya nggak karu-karuan, langsung saya sujud syukur Mbak, ya Allah, ini beneran ta, gitu. Terus ini serius ta, sampai saya itu ngomong sama teman saya, gini aja, ada hitam atas putih nggak? Kalau iya saya mau gitu. Terus saya ke rumah kamu, saya sampai ngalahi gitu Mbak. Dia bilang nggak usah, ngapain sih kayak gitu, ini lo ada chatmu juga, ada buktinya, nggak usah kayak gitu. Ya Allah Mbak, saya nggak nyangka teman saya ini yang tidak terlintas di pikiran saya bisa membantu saya itu dikirim sama Allah untuk menolong saya Mbak. Subhanallah Mbak, saya benar-benar
speechless rasanya. Saya benar-benar, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan kemudahan, Kau kabulkan salah satu hajat hamba untuk bisa melunasi hutang ini ya Allah. Karena jujur terus terang hutang ini itu benar-benar mengganggu saya beberapa bulan ini, jujur. Karena kalau seperti yang saya bilang ya Mbak Win, kalau sampai hutang ini tidak terbayarkan, kehidupan saya itu rasa-rasanya sudah end lah istilahnya, sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan Allah mengizinkan doa saya terkabul, Allah mengizinkan hutang saya untuk terlunasi. Terus Mbak, jadi Mbak Win, saya benar-benar merasakan keajaiban salawat. Sebenarnya berkali-kali saya merasakan keajaiban salawat itu Mbak Win. Mbak Win tahu sendiri kan, kalau saya biasanya cerita ke Mbak gimana saya mendapatkan keajaiban itu, dan tapi kali ini benar-benar luar biasa Mbak. Untuk kesekian kalinya Allah itu menolong saya di tengah kondisi saya seperti ini. Jadi untuk amalan yang saya lakukan ya Mbak ya, selain ikut riyadhah, salawat, Ibrahimiyah, saya juga setiap habis sholat itu mendawamkan wirid dari Mbak Win. Terus juga salawat munjiah sebanyak 11 kali. Lalu membaca surat Al-Insyirah sebanyak 9 kali setiap habis sholat itu Mbak. Terus juga membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk. Terus juga 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Dan juga jangan lupa Mbak, saya juga meniatkan diri saya untuk selalu bersedekah setiap harinya, meskipun itu kecil, cuma 2.000, 5.000, itu saya selalu kumpulkan sedikit-sedikit, dan lalu saya sedekahkan setiap hari Jumat. Setiap hari seperti itu Mbak, selama beberapa bulan ini. Terus juga saya juga sholat taubat Mbak, karena saya tahu apa yang saya lakukan ini, apa yang saya alami saat ini adalah akibat dari dosa-dosa saya yang terdahulu. Jadi saya mohon ampun sama Allah. Setiap habis sholat saya membaca Sayyidul Istighfar sebanyak 3 kali. Setiap habis sholat itu Mbak. Terus setelah habis sholat taubat saya membaca Sayyidul Istighfar sebanyak 7 kali, dan istighfar saya ini doa Nabi Yunus ya Mbak ya, yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu sebanyak 1000 kali. Lalu setiap habis sholat saya membaca istighfar biasa aja sebanyak 200 kali, astagfirullah. Dan tidak lupa Mbak, setiap saya beraktivitas apapun itu aktivitasnya, saya selalu beristighfar Mbak. Mau nyapu, mau ngepel, mau kerja atau apapun, saya selalu beristighfar. Jadi saya gantian Mbak, sekali istighfar lalu salawat Jibril. Jadi salawat yang saya dawamkan itu hanya salawat Jibril sebanyak 15.000 kali per hari. Lalu salawat Ibrahimiyah kadang 300, kadang pokoknya paling sedikit 100 lah Mbak. Lalu salawat Sajaratul Nukut sebanyak 400 kali setelah sholat Isya. Itu saja yang saya dawamkan untuk salawatnya Mbak. Sisanya ya wirid-wirid seperti biasa itu. Mbak Win, terima kasih atas panduannya selama ini, atas nasihatnya selama ini sama saya. Dan semoga sahabat-sahabat semuanya, baik itu di UCR maupun non UCR juga mendapatkan keberkahan dan semua hajat-hajatnya dikabulkan. Di sini saya sekali lagi bilang Mbak, salawat, keajaiban salawat itu ada dan nyata, dan saya saat ini merasakannya. Terima kasih Mbak Win atas waktunya mendengarkan curhatan saya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Mbak Wiwin, Mbak Sinta, dan semua teman-teman anggota UCR 1 yang sudah mendoakan saya. Semoga Allah membalas semuanya Mbak. Mohon maaf kalau cerita saya kepanjangan ya Mbak, dan belepotan yang pasti, karena saya nggak tahu harus ngomong apa. Alhamdulillah, itu tadi teman-teman semuanya
sharing dari salah seorang sahabat UCR 1 yang beliau sudah merasakan keajaiban dari sholawat yang selama ini beliau hanya dengar dari teman-teman yang lain. Sebetulnya beliau sering sekali, seperti yang disampaikan beliau sering sekali mendapatkan keajaiban sholawat, tapi yang kecil-kecil. Untuk yang gedenya beliau baru rasakan kali ini. Dan kalau teman-teman mau tahu kegiatan kami di UCR itu, kami setiap harinya melakukan riyadoh membaca sholawat UCR 1 Ibrahimiyah, UCR 2 Munjiat, UCR 3 Nariyah. Yang ketiga-tiganya ditambahkan dengan sholawat Tibil Kulub atau sholawat Syifa untuk Indonesia tercinta supaya terhindar dari bahaya virus corona. Nah, banyak sekali teman-teman UCR yang sudah merasakan manfaat dari didoakan orang banyak. Karena apa? Kekuatan doa bersama, kekuatan doa orang banyak itu jauh lebih diijabah gitu. Diijabahnya itu percepatannya lebih cepat daripada kalau kita berdoa sendiri. Karena apa? Karena semakin banyak yang mendoakan kita, semakin bagus. Karena kita tidak pernah tahu dari lisan siapa, dari lisan yang mana doa itu diijabah, ya. Memang mungkin aja dari lisan beliau sendiri, bisa saja dari lisan teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, selama ini riyadoh kami berjalan sudah cukup lama. Kalau saya membuka buku pertama saya ini kami memulainya di 10 November 2019. Artinya kalau saya hitung sekarang sudah sekitar 5-6 bulan riyadoh di UCR itu berjalan. Dari mulai yang UCR pertama dulu, sholawat Nariyah. Nah, buku ini setebal ini itu udah habis. Saya pakai nyatat untuk hajat-hajat beliau. Saya sudah berlanjut ke buku ini. Dan buku ini sudah copot-copot gini. Ini isinya semua adalah hajat-hajat sahabat UCR. Ini UCR 1, UCR 2, UCR 3 gitu. Ini udah habis, saya berpindah ke buku ini. Jadi alhamdulillah selama ini teman-teman semuanya itu nih baru sampai di sini nih buku ketiga. Selama ini teman-teman yang ikut riyadoh itu antusias sekali. Beliau setiap hari setoran karena saya selalu menyampaikan kepada beliau semuanya, kalau kita belum bisa bersedekah harta, sedekahkanlah sholawat untuk teman-teman kita. Pahalanya sedekahkan untuk teman-teman kita yang sedang kita hadiahin. Makanya setelah di akhir periode, setelah ba'da asyar, direkap semuanya oleh petugas-petugas rekap tadi. Setiap grupnya itu ada petugas rekapnya. Nanti tugas saya adalah menutup dengan doa yang diaminkan seluruh anggota UCR. Karena apa? Mengaminkan doa sama dengan membaca doa. Gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang masih berada di luar sana, yang ingin sekali masuk grup UCR dan saya belum bisa membuka kembali keanggotaannya karena keterbatasan waktu saya. Saya juga kerja, saya punya kesibukan, saya punya keluarga, saya juga ada rob saya yang harus saya utamakan. Makanya bulan ini saya tutup betul-betul chat di WhatsApp, di email saya nggak buka sama sekali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya saya nggak mau invite, memang saya belum punya kesempatan. Kedua, mata saya ini sangat-sangat terbatas keadaannya ya teman-teman. Jadi insya Allah berdoa aja supaya suatu saat teman-teman semuanya mungkin yang di luaran sana yang pengen masuk ke UCR, suatu saat saya bisa invite. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Kalau buat teman-teman semuanya misalnya mau mencontoh tadi amalan disampaikan beliau, sudah ada semua beliau sebutkan apa aja. Selain bersolawat, beliau beristighfar juga, baca Sayyidul Istighfar, dan juga baca ayat-ayat suci Al-Quran. Sama beliau ikut riyadoh di grup kami UCR 1 karena beliau anggota UCR 1. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.